Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Hema Sekar. Teman-teman onlineku, apa kabarnya hari ini? Semoga pada sehat semua ya, yang di sana dimanapun Anda berada. Oh ya teman-teman, saya tuh mau bikin tahu isi. Ini rencana mau saya perkenalkan untuk majikan saya ya. Nah ini bahan-bahannya ada tahu kropos. Ini itu bumbunya teman-teman sudah saya blender tapi belum halus ya teman-teman. Dan ini ada daun bawang prei, ada wortel, juga ada kol ya teman-teman. Oh ya teman-teman, bumbunya itu tadi hanya bawang putih, merica bubuk, sama garam teman-teman. Teman-teman boleh menambahkan penyedap ya, saya tidak menggunakan penyedap. Sebenarnya kan lebih enak memakai penyedap ya teman-teman, jadi gurih dan enak. Tapi gimana lagi, majikan saya itu kadang-kadang lidahnya tidak bisa dibohongi, kadang dia tahu kalau pakai penyedap saja. Nah ini nanti mau saya racik-racik teman-teman. Ini saya menggunakan sedikit saja wortelnya, dikarenakan memang sisa segitu ya wortelnya ya teman-teman. Saya iris tipis-tipis, tidak terlalu tipis banget, juga tidak terlalu tebal teman-teman, sedang saja. Ini saya rajang semua sampai selesai terlebih dahulu ya teman-teman. Sebenarnya jujur majikan saya itu dia tidak makan atau menjauhi makanan berminyak begitu teman-teman. Tapi setiap saya bikin bakwan jagung ataupun tahu, ini tahu isi saya pertama kali mau bikin, biasanya bakwan jagung sama bakwan sayur teman-teman, dia tuh makan. Paling saya tuh cuma dapat 2 teman-teman, dia udah di piring tuh tahu-tahu udah habis gitu loh teman-teman. Nah ini setelah selesai dirajang ataupun dipotong-potong, saya taruh di baskom kecil ya teman-teman, seperti ini. Kenapa? Karena untuk mempermudahkan saya nanti untuk mengiris yang lain. Dan ini kolnya juga saya tidak pakai banyak teman-teman, saya pakai sedikit saja, dikarenakan nanti tahunya kan cuma sedikit nggak banyak ya. Nah ini teman-teman saya pakai sedikit saja, teman-teman tenang saja. Ini kol udah saya cuci teman-teman, sudah saya cuci. Dan ini tuh bekas saya bikin sisa, bukan bekas, saya sisa bikin bakso, sama kemarin saya bikin bakwan sayur. Nah ini teman-teman saya campur lagi jadi satu wadah ya teman-teman. Ini cukup untuk makan, untuk tambah lauk sih sebenarnya teman-teman, gak digaduk. Ini nanti buat tambah lauk makan malam, biar sajalah, saya udah pusing mikir menu teman-teman ya. Ini bawang prei-nya juga tinggal sisa teman-teman, saya kasih sedikit karena memang adanya segitu ya. Nah saya iris. Kalau di Indonesia kan ada itu seledri ya teman-teman, boleh ditambahkan seledri. Kalau di sini tidak ada seledri teman-teman, adanya daun ketumbar, dan saya tidak suka kalau goreng-goreng pakai daun ketumbar karena baunya itu lebih menyengat. Dan juga majikan saya juga tidak makan daun ketumbar. Oh ya teman-teman, ini bawang putih sama mericanya saya tambahkan merica bubuk sedikit ya teman-teman tadi, karena bumbu waktu saya goreng bawang itu kan belum saya kasih merica teman-teman. Lalu saya tambahkan minyak teman-teman sedikit untuk memblender bumbunya ya teman-teman, karena saya tidak kasih, ini saya kasih kemiri ya teman-teman. Ini tuh bumbunya kemiri, lada bubuk, dan juga bawang putih teman-teman. Saya tidak menggunakan bawang merah dikarenakan tahu isi ataupun bakwan itu dia tidak menggunakan bawang merah, tapi sesuai selera teman-teman. Teman-teman boleh juga memakai ya, ini ala saya saja. Nah selesai di blender, ini saya sudah siapkan pan ya teman-teman untuk memasak bumbunya lebih dahulu. Jangan dikasih minyak lagi dikarenakan tadi waktu di blender itu sudah dikasih minyak ya teman-teman. Nah ini sampai bau harum teman-teman, sampai benar-benar bau harum. Dan sambil dilihat teman-teman, tadi karena kan saya memakai kemiri, kalau tidak sambil diaduk terus dia nanti baunya akan gosong. Lanjut kita masukkan sayurannya teman-teman. Ini ada tadi ya sayur yang sudah siapkan ya. Tapi ada juga yang bikin tahu isi itu sayurnya itu nggak dimasak terlebih dahulu, cuma diremat gitu saja teman-teman. Tapi saya tidak suka, saya suka dimasak terlebih dahulu ya teman-teman. Sebenarnya sama saja teman-teman, mau masih mentah itu diremat pakai bumbu juga boleh, atau bagaimanapun boleh. Tapi saya di sini saya matang dulu teman-teman, biar menurut selera sih teman-teman, menurut saya ya. Kalau saya sukanya saya masak dulu seperti ini.
saya tumis sampai benar-benar layu dengan api kecil sedang ya teman-teman, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, karena saya menggunakan kemiri. Kalau tidak diaduk nanti baunya itu agak gosong. Nah, setelah seperti ini, layu seperti ini saya tambahkan bumbu. Ada garam ya teman-teman, saya menggunakan garam halus, dan ini gula pasir saya kasih 2 sendok teh. Teman-teman boleh menambahkan bumbu penyedap sesuai selera ya teman-teman. Di sini saya bumbunya hanya ini saja, tidak saya tambah lagi pakai penyedap ya. Sebenarnya kalau di Indonesia saya bikin itu saya kasih penyedap teman-teman, dikarenakan di sini memang peraturan ataupun majikan tidak mau makan dengan penyedap, jadi saya tidak kasih penyedap teman-teman. Ikuti saja sesuai kemauan mereka ya teman-teman. Kita kerja ikut orang, apa boleh buat. Nah, ini saya tumis lagi sampai benar-benar matang ya teman-teman. Seperti ini sudah pas teman-teman, sudah matang. Tapi saya ingin benar-benar sayurnya tuh nggak terlalu empuk juga tidak terlalu keras teman-teman, sedang gitu. Setelah selesai ditumis, lalu kita pindahkan ke baskom kecil ya teman-teman. Kita dinginkan terlebih dahulu sebentar. Kalau sudah dingin nanti kita isi ke dalam tahunya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, setelah didinginkan seperti ini, lanjut kita siapkan tahunya teman-teman. Ini saya gunting pucuk ataupun sisi tahunya ya teman-teman. Seperti ini saya gunting-gunting terlebih dahulu untuk memudahkan untuk pengisiannya nanti. Nah, di sini tuh tahunya tuh kecil-kecil teman-teman, dan tengahnya itu nggak begitu berongga teman-teman. Dalamnya itu masih ada isi daging tahunya sedikit teman-teman. Nah, ini saya potong-potong semua terlebih dahulu. Kalau di Indonesia tuh enak, tahunya itu agak tebal, terusan beda teman-teman. Tahu Hongkong sama tahu Indonesia tuh sangat beda teman-teman. Kalau saya suka dengan tahu Indonesia teman-teman, kulitnya itu tebal ya. Nah, selesai kita potong dibelah sedikit seperti ini, jangan sampai putus ya teman-teman motongnya. Baru kita isi dengan isiannya tersebut. Kadang tuh suka kelewat teman-teman, saya ada yang belum dipotong dan sudah dipotong. Nah, ini saya memang sengaja saya kasih agak lebar biar mudah memasukkan isi sayurannya teman-teman. Nah, seperti ini saya masukkan semuanya isiannya sampai penuh ya teman-teman, sampai gendut. Nah, seperti ini satu persatu kita isi semua dulu ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman bumbu atau bagaimana berbeda sama saya ya teman-teman, maaf, dikarenakan saya di sini kerja ikut orang dan mengikuti mereka teman-teman. Tapi kalau saya bikin ini saya tidak kasih ketumbar ya teman-teman. Untuk masalah bumbu sebenarnya sesuai selera teman-teman. Nah, ini sudah selesai saya isi teman-teman, lalu saya taruh di dalam baskom kecil yang tadi. Ini nggak tahu ada berapa biji teman-teman, saya lupa nggak menghitung tadi. Lanjut saya bikin adonan tepungnya ya teman-teman, untuk nanti melumuri atau untuk menggorengnya nanti. Nah, ini saya menggunakan tepung tapioka teman-teman, dan saya menggunakan tepung terigu protein tinggi ya teman-teman. Kalau untuk menggoreng itu menggunakan tepung protein tinggi itu lebih bagus teman-teman, dia tidak berminyak kalau sudah matang teman-teman. Tapi kalau menggunakan tepung rendah ataupun sedang, itu nanti waktu digoreng dia tidak bisa crispy dan juga mengandung minyak begitu teman-teman. Tapi kalau menggunakan ini gorengannya itu sangat benar-benar keras, tidak terlalu banyak minyak teman-teman. Nah, ini saya campur terlebih dahulu teman-teman, dan teman-teman boleh menambahkan bumbu sesuai dengan selera ya teman-teman. Saya di sini saya cuma tambahkan garam saja. Lanjut, ini saya kasih garam setengah sendok kecil saja teman-teman, jangan banyak-banyak. Teman-teman boleh menambahkan penyedap sesuai selera. Nah, ini kita aduk lagi biar tercampur rata ya teman-teman, dan saya sudah siapkan air di sini. Oh ya teman-teman, bikin adonan ini kita masukkan airnya sedikit demi sedikit ya teman-teman, jangan satu kali dimasukkan semua dikarenakan takut nanti keenceran. Nah, ini saya aduk terlebih dahulu
saya kasih airnya itu sedikit demi sedikit teman-teman, tidak sekaligus saya masukkan semuanya, takutnya nanti keenceran ya teman-teman. Dan kalau sisa tepungnya banyak kan sayang ya. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, ini kekentalannya seperti ini ya, jangan terlalu encer juga jangan terlalu kental. Nah, kekentalannya udah cukup seperti ini teman-teman. Lanjut, kita masukkan tahunya, dan saya udah siapkan penggorengan ya teman-teman. Saya goreng terlebih dahulu ini tahunya menggunakan sendok. Nah, ini pelan-pelan teman-teman, dan benar-benar harus sampai rata ya teman-teman, biar nanti kena semua tepung begitu teman-teman. Kita goreng pelan-pelan menggunakan api sedang, jangan terlalu besar juga jangan terlalu kecil ya. Lalu kita balik seperti ini. Seperti teman-teman juga tahulah bagaimana cara menggoreng ya teman-teman. Teman-teman juga pasti sudah pernah bikin kan. Nah, ini saya bikin ini memperkenalkan makanan Indonesia ataupun jajanan Indonesia untuk majikan saya di Hong Kong. Nah, ini teman-teman, setelah cantik kan, ini belum matang teman-teman, kita tunggu sampai warnanya agak kuning keemasan, kita baru diangkat nanti ya teman-teman. Kalau masih seperti ini dia belum keras. Nah, ini teman-teman, setelah berwarna berubah kuning keemasan seperti ini udah matang teman-teman, kita angkat ya. Ini tuh sangat crispy teman-teman, benar-benar sangat crispy. Nah, saya ambil itu kotoran-kotoran sedikit itu biar nanti nggak gosong. Lanjut, ini penggorengan kedua ya teman-teman. Tadi saya pakai sendok itu tidak maksimal tercampurnya teman-teman ke dalam tahu itu tepungnya, makanya saya ganti memakai tangan saja. Nah, ini saya goreng lagi sampai selesai. Saya goreng sampai selesai seperti tadi ya teman-teman, sampai warnanya berubah ke kuning keemasan begitu, baru nanti diangkat. Nah, ini saya balik dulu teman-teman, karena bawahnya kelihatannya sudah agak kuning-kuningan ya, karena ini penggorengan kedua, jadinya kan minyaknya sudah panas ya teman-teman. Siap mateng, kita angkat teman-teman, dan kita tiriskan terlebih dahulu. Ini tuh benar-benar tangan tidak berminyak teman-teman, benar-benar kering crispy begitu. Nah, walaupun sudah dingin dia pun tetap masih crispy teman-teman. Nah, saya tiriskan terlebih dahulu. Setelah saya tiriskan, mau saya siapkan di atas piring. Nah, ini teman-teman hasilnya setelah digoreng, ini sangat crispy. Mau saya coba makan satu ya teman-teman, saya kasih tahu ke teman-teman. Nah, tuh keras gitu kan teman-teman, sangat-sangat crispy teman-teman, dan keras banget. Dan ini saya makan